Halo rekan-rekan tombol PTT, ketemu lagi di video yang akan kita bahas sekarang ini, yaitu seperti sebelumnya kita akan mencoba menginstal aplikasi pada sebuah perangkat HT berbasis Android atau POC, dimana seperti sebelumnya aplikasi yang kita bahas adalah aplikasi TeamSpeak yang paling susah untuk kita terapkan pada sebuah perangkat HT berbasis Android atau POC gitu. Karena kalau kita menggunakan aplikasi tersebut supaya berfungsi di PTT samping, itu kita memerlukan banyak file yang harus kita install. Seperti biasa, kita akan mencoba menjalankan aplikasi TeamSpeak 3 yang versi free yang tidak ada settingan PTT nya, tetap berjalan dan berfungsi menggunakan PTT samping, sama seperti video sebelumnya di Telok TE320K. Kita akan coba terapkan di Telok MT100. Jadi kita akan menginstal TeamSpeak Free, terus kita akan fungsikan PTT samping juga dengan tanpa menggunakan komputer ya. Jadi ini semua akan mudah ya, intinya setiap teman-teman pasti punya HP. Nah, ini sekalian kita coba kartu Bayu nanti di perangkat, dan modalnya adalah ini. Sebenarnya tanpa ini teman-teman bisa mengganti dengan kabel data dengan ada OTG nya, tetapi saya coba ini tidak berfungsi semua perangkat HP. Jadi saya kenapa nyarankan ini, karena setiap HP bisa membaca kartu SIM card. Ini menjadi opsi, teman-teman bisa langsung ini masukkan untuk mentransfer filenya ya, file TeamSpeak, dan sama kayak kemarin filenya cuma 2, TeamSpeak sama Keymapper. Terserah Keymappernya teman-teman cocok yang mana. Kalau saya di sini akan menggunakan button Remapper. Jadi modalnya adalah kartu micro SD. Saya gunakan 8 GB. Kenapa kartu micro SD? Karena di sini support Telok. Ini salah satu kelebihan dibanding POC lain. Di dalamnya ada tempat untuk penyimpanan eksternal. Jadi bisa menggunakan micro SD. Itu salah satu keunggulan dari Telok. Itu. Oke, alat bantu yang lain adalah ini card reader sama OTG. Jadi ini fungsinya biar kita tidak masukkan ini ke HP, tapi tanpa ini teman-teman gunakan ini juga bisa kalau HP-nya support micro SD ya, tambahan eksternal memori. Nah itu sebagai pembukaannya. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung praktekkan. Yang pertama, siapkan HP-nya atau smartphone-nya. Yang perlu kita gunakan cuma 2 aplikasi. Pertama browser, yang kedua adalah satu alat untuk nanti membantu kita operasional, namanya keyboard and mouse Bluetooth. Ini pernah saya sampaikan di video sebelumnya. Mungkin bagi rekan-rekan yang selalu mengikuti video tombol PTT udah paham. Ini alat untuk membantu kita mengontrol POC. Kekurangan pada navigasi akan kita tutupi dengan ini. Ini aplikasinya free, bisa di-download di Play Store. Jadi tidak berbayar, semua free yang kita gunakan. Oke, yang kedua adalah browser. Browser ini adalah berfungsi untuk mendownload file yang akan kita gunakan, yaitu ada di aplikasinya web tombol PTT. Kalau teman-teman mau nyari di luar, monggo silahkan. Tetapi kita tombol PTT udah nyiapkan, apalagi rekan-rekan yang sudah mendaftar di web aplikasi tombol PTT. Oke, langsung. Pertama kita akan download filenya dulu ya. Biar lebih enak kita download filenya. Saya di sini akan login dengan akun saya. Saya akan masuk. Jadi filenya sama seperti di video sebelumnya, teman-teman. Nah, ini udah masuk di aplikasi. Teman-teman bisa langsung masuk ke menu platform, buka TeamSpeak.
Oke, sambil nunggu terbuka, teman-teman bisa scroll langsung ke bawah. Di bawah sudah ada dua file yang biasa kita ambil seperti video di sebelumnya ya, di Telok TE320K. Ambil yang aplikasi TS3 free ya. Nah, TS3 APK free sama Keymapper. Udah langsung di-download aja, teman-teman. Ini sambil masih download yang satunya ya. Nah, ini. Oke, udah file sudah terdownload. Ini bisa dilihat di sini ya, teman-teman. Ada dua file ya ini. Nah, ini. Aduh, mohon maaf. Ada iklan. Nah, ini ada dua file ya. Ada dua file diunduh nih. Pattern Remapper sama TS3 APK free ya. TS3 free ya. Oke, itu sudah ada di oh iya lupa ini. Di file saya kedepankan biar lebih ini tambahkan ke depan. Nah, ini saya geser ya biar lebih mudah. Maaf tadi belum saya siapin. Nah, ini. Jadi 3 file ini ya. Oke. Tahap kedua apa? Siapkan memory card sama card reader. Boleh dimasukkan ke HP, tapi kalau saya biar nggak repot, saya nyiapkan ini. Ini juga saya rasa teman-teman akan mudah mendapatkannya. Kita masukkan untuk mentransfer file ya. Nah, ini udah terbaca. Harusnya ada nih penyimpanan ya. Kebetulan saya tadi menggunakan kartu SD 8 GB. Ini di sini ya. Oke, teman-teman, sebenarnya udah ada yang kemarin, tapi saya ini anggap aja tidak ada ya, saya hapus. Oke, kosong ya. File tadi sudah kita download, itu pasti ada di file unduhan ya. Ini paling atas biasanya, ini udah ada ya. Ini kita copy, pilih, terus kita salin ini. Salin, terus kita buka sebentar. Penyimpanan. Nah, ini ada penyimpanan USB. Penyimpanan USB, teman-teman langsung salin di sini ya. Oke. Sambil nunggu proses. Buat ngeceknya teman-teman bisa kembali ini ya, buat pastikan di sini penyimpanan USB benar-benar tersimpan ya. Ini udah ya, barusan ya, yang karena yang tadi kita hapus. Ini yang baru nih. Udah ada tanda merahnya ya. Oke, udah pasti ya. Setelah itu kita eject ya. Kalau mungkin biar aman, teman-teman ada pilihan eject nggak sih di sini? Kalau nggak ada ya lepaskan. Oh, ini ada. Lepas ya, tergantung perangkat. Tapi rata-rata smartphone sekarang udah support OTG ya. Oke, file sudah tersimpan, kita cabut. Kita matikan dulu perangkat. Kita akan masukkan ininya ya. Ini udah mati ya. Oke, udah mati. Kita akan buka covernya. Nah, kita buka baterainya. Nah, kita akan masang micro SD ya, teman-teman. Di sini micro SD akan kita pasang. Sudah terpasang, jangan lupa di lock lagi. Dan kita masukkan ini ya, kartu ya, Bayu ya. Sambil kita ngetes untuk mohon maaf. Ini kebalik. Karena kalau kebalik ya bisa ditutup juga, teman-teman. Nah, ini. Oke, udah ya. Kartu micro SD card tambahan yang di dalamnya udah ada filenya dan kartu provider Bayu ya. Oke, kita pasang baterainya kembali. Kita tutup covernya kembali. Oke, sudah, kita nyalakan. Sambil nyalakan, teman-teman siapkan tadi file aplikasi keyboard and mouse Bluetooth ya. Setelah nyala, kita akan firing ya. Ini kebetulan saya baru install. Oke, mulai izinkan ya, teman-teman. Bolehkan. Dia sudah menghidupkan Bluetooth, tapi masih nunggu perangkat MT100-nya nyala.
Oke, sambil nunggu ini loading. Oke, Bayu aman ya. Di MT100 provider Bayu sudah terdeteksi. Aduh, sebentar. Oh, ternyata ini recent ya. Kalau di atas itu recent, dihapus aplikasinya udah. Kita matikan dulu wifi-nya, teman-teman. Kita akan murni menggunakan data ya. Wifi-nya akan saya matikan. Nah, jadi di data ya. Sekalian langsung buka Bluetooth, teman-teman. Nah, ini koneksi Bluetooth kita nyalakan. Buka Bluetooth. Dari off kita nyalakan. Terus langsung fire. Pilih ini ya. Nah, fire new device ya, diklik. Dan sama-sama di sini kita nyalakan juga. Kontak Wardana. Aduh, Namanya masih Bluetooth. ternyata zelonya masih nyala, teman-teman. Oke, kita coba keluar dulu ya. Zelonya ternyata jalan, teman-teman. Kita matikan dulu. Sebentar, saya pause dulu biar nggak terlalu panjang durasi videonya. Oke, untuk zelonya sudah kita logout biar nggak ini ya. Nah, ini volumenya saya naikkan ya. Oke. Tadi kita rencana lagi mau firing ya. Kembali buka Bluetooth ya. Sebenarnya Bluetoothnya udah nyala, tapi kita perlu firing. Buka Bluetooth, udah on Bluetoothnya, kita firing. Nah, ini diklik firing ya. Ini dicari di sini ya, teman-teman. Nah, ini udah ketemu Telok MT100, langsung hubungkan. Nah, ini di sini keluar, teman-teman checklist dan fire ya. Nah, pilih fire. Oke, nah ini otomatis udah ada. Nah, dicoba apa ada. Nah, ini udah gerak ya, mouse-nya udah gerak, teman-teman. Nah, ini sebagai alat bantu. Oke, sekarang kita buka file di file manager. Sebagai informasi, kalau di MT100 ini udah ada file manager bawaan. Silahkan teman-teman buka, kita coba ya. Saya sendiri juga belum nyoba. Cari SD card. Nah, ini SD card yang 8 GB ya, teman-teman. Dan pasti filenya udah ada di dalam. Nah, ini udah ada 2 file. Teman-teman install. Oke, yang pertama kita install TeamSpeak-nya ya. Langsung just one aja. Teman-teman install. Oke, install, pilih untuk TeamSpeak-nya. Tunggu proses sampai selesai. Oke, sudah ya. Sementara down aja karena kita mau install button remappernya. Oke. Habis itu diinstal. Oke, sampai nunggu selesai. Oke, boleh open langsung. Kita setting buat button remappernya ya. Button remapper, mungkin kalau teman-teman mau menggunakan mouse ini juga ada. Saya klik kanan ya untuk cancel. Oh, nggak bisa. Nah, ini biar lebih enak kan pakai mouse, teman-teman bisa klik yang ini. Tuh, maaf. Ini. Oh, belum. Nah, ini sampai ada warna kuning, klik. Nah, on. Terus klik continue. Nah, ini lebih enak kan kita menggunakan ini. Nah, ini bisa sebenarnya lebih ini, tapi biar nggak terlalu lari ya. Nah, ini saya klik. Oke, yang dari off dinyalakan ya, teman-teman. Nah, oke. Nah, tadi biar lebih cepat. Nah, udah on. Oke, udah enable notifikasi. Boleh teman-teman ini kan langsung kita setting seperti kemarin ya settingnya, teman-teman. Pertama kita ambil tanda plus, terus klik yang paling atas. Dari posisi back untuk key-nya teman-teman rubah ke, aduh ini saya scrollnya biar lebih mudah. Nah, other. Oke, other langsung teman-teman klik PTT-nya ya, PTT sampingnya sampai keluar ini key-nya. Oke, terus recent app-nya diganti. Recent app diganti ke, nah ini
AMOLED screen tab ya yang pertama. Oke, habis itu pilih yang atas. Karena ada kursor kita lebih enak di sini ya, kira-kira di sini. Diambil tengah-tengah. Diklik. Nah, udah ya. Oke, sudah. Pilih all application-nya diganti menjadi custom. Di custom teman-teman tuliskan tim TS3 ya. TS3 di sini saya akan ketikkan TS3. Saya gunakan ini keyboard yang ada di sini teman-teman biar lebih mudah. Nih, saya ketikkan TS3 ya. Ini dia berfungsi TS3. Oke. Di TS3 kita perlu aplikasi ya, sebentar. Nah, ini agak lumayan teman-teman ini ya. Teman-teman sebentar. Ini memang ternyata layarnya kurang kecil, teman-teman. Oke. Saya akan ini agak panjang ya video, nggak apa-apa teman-teman. Sini saya akan kasih satu aplikasi sebentar teman-teman ya. Oke teman-teman, saya menemukan satu aplikasi namanya ADB-OTG. Ini adalah aplikasi untuk merubah ukuran layar. Jadi saya juga baru mencoba ya teman-teman. Tapi mudah-mudahan ini berfungsi. Aplikasinya ada di Play Store dan free ya. Ini udah ada. Oke, saya akan ambil di ini ya, di menu. Nah, ini saya akan simpan di depan, tambahkan biar lebih mudah. Ini berarti nanti teman-teman selain tadi memerlukan ini ya. Ini teman-teman juga ini. Tapi ini sebenarnya modalnya satu, ini kesini juga sama. Gitu. OTG sama kabel data. Ini saya kabel data tipe C ya. Ini banyak sebenarnya buat handphone juga ada. Oke, sudah on ya. Saya coba jalankan ini ya. Ini posisinya ini. Oke. Kita coba jalankan. Teman-teman. Nanti saya coba pelan-pelan ya. Nah, ini terdeteksi ya teman-teman di sini ya. Aduh, mohon maaf. Coba cabut lagi. Teman-teman, nah ini. Pakai yang ini ya. Gitu. Oke, udah keluar. Ini transfer file udah keluar. Ini saya akan rubah ukuran layar ya. Teman-teman bisa ngikuti apa yang saya masukkan di sini. Jadi teman-teman ketikkan di sini WM density. Kita lihat dulu. Aduh, salah. Density. Aduh, kurang, salah. Density. Nah, aduh. Salah. Oke. Oh, keluar ya. Yang sekarang adalah override 72. Ini 80. Ternyata udah saya kecilkan teman-teman. Oke, gak apa-apa. Karena kita perlu di sini di bawah itu sebenarnya ada pergerakan aplikasi ya teman-teman. Saya akan ngerubah size-nya ya. Silakan teman-teman ikuti. Ini berfungsi buat beberapa tipe perangkat ya. Di sini akan saya rubah ya. WM size ya. Kita lihat dulu ukuran layarnya berapa. WM size ini defaultnya 160 kali 129. Akan saya naikkan ya ke berapa, 200. Ini perbedaannya 30. Saya akan rubah 200 kali 100. Di sini kan 160. Kalau 200 naik berarti 160 naiknya 40. Perbedaan mereka adalah 60 ke 130 ya, anggap aja ya. Aduh. Jadi saya naikkan ke 200 kali 160. Jadi di sini saya ketikkan WM size
200 kali 160 ya. Ini ya. Terus teman-teman run. Nanti akan berubah di layar sini ya. Nah, ini layarnya sudah berubah teman-teman. Dan aplikasinya sudah terlihat. Nah, kita lanjut ya. Kembali buka mouse dan Bluetooth. Nah, ini kita cari TeamSpeak. TeamSpeak di bawah. Nah, sudah terpilih ya, doh. Maaf kurang fokus ya. TeamSpeaknya sudah dipilih. Teman-teman juga ininya klik ganti dari Not Archive in Selected aplikasi menjadi apa nih? Menjadi aktif only in selected aplikasi. Nah, jadi artinya pemetaan tombol ini akan berfungsi ketika TeamSpeak berjalan ya. Itu artinya. Oke, kalau sudah selesai. Oh, sebentar. Ini kembali dulu ya. Ternyata tadi sebentar. Oh, ini ya. Sebentar. Ini ternyata karena kita ngerubah layar, ini berubah dari awal ya. Oke. Keyboard yang tadi awalnya dari awal ya, kita pilih other. Terus teman-teman klik BTT. Oke. Ininya aduh, saya sebentar. Kurang. Nah, ini emulated screen tab sudah ya. Oke, ke bawah. Ininya udah TeamSpeak ya. Udah ini ya, tinggal oke. Sebenarnya tahap 1 sama tahap 2 sama nanti teman-teman. Nah, pilih oke ya. Atau diklik juga boleh. Bentar. Atau pakai ini kursor juga nggak apa-apa teman-teman. Nah, ini. Oke, udah ya. Yang pertama sudah ini emulated touchscreen ya. Nah, ini yang pertama. Sekarang tambah lagi yang kedua. Aduh, maaf ya, agak kurang fokus kameranya, nggak apa. Ini yang kedua. Setelah itu teman-teman pilih yang ini ya, sama lagi kayak tadi, tapi yang ini nanti sama, pilih other, terus klik PTT lagi sekali, terus recent app-nya diganti. Kalau tadi yang paling atas ya, emulated screen tab menjadi, aduh saya sebentar, yang kedua ya, menggunakan emulated screen hot. Kalau tadi tab, ini hot ya. Nah, pilih. Nah, terus di tab lagi. Jangan lupa perkiraan di tengah-tengah sini. Habis itu ke bawah. Nah, ini all application diganti menjadi TeamSpeak karena kita tadi udah buat datanya. Ini sebenarnya sama kayak yang kemarin ya, teman-teman. Oke. Selesai. Kita cek yang tadi ya, yang tab ya, yang pertama untuk titiknya ya, apa udah betul ya, karena tadi posisinya kita nah ini yang gambar pensil ya, titiknya udah sesuai enggak sih. Bentar. Nah, ini teman-teman yang pensil tadi, tab screen agak ini. Nah, berarti belum ke titik teman-teman, kita kasih titik dulu di sini. Oke. Oke-nya sebentar teman. Nah, ini oke ya. Sama yang ini kita lihat apa udah ke titik ya. Nah, belum pas ya. Nanti sebenarnya teman-teman bisa diklik dulu. Saya memastikan aja titiknya udah ada ya teman-teman. Sebentar, saya pause dulu ya.
Oke, teman-teman, kita lanjut dulu ya. Kalau enggak sebenarnya gini. Ini kan sebenarnya kita udah TeamSpeak-nya sudah ya. Teman-teman langsung kembalikan aja screen-nya. Size-nya ke sini ya. Karena ini terlalu kecil banget. Teman-teman langsung kembalikan WM density-nya ya. Ini saya akan reset kembali ya. Teman-teman bisa ikutin perintahnya. dan size ya. Size-nya kita kembalikan ke normal. WM size reset. Habis itu run. Nanti ukurannya harusnya kembali ke normal ya. Nah, ini udah kembali ke normal teman-teman. Nah, saya cuma ingin memastikan tadi ya, titiknya udah sesuai ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa cek. Nah, ini yang tab ya. Oh, salah. Oke. Tapi saya pilih yang tab ya. Titiknya udah sesuai belum? Nah, diklik ini. Oh, belum ternyata. Ini teman-teman di sini. Nah, udah oke. Coba kita, mohon maaf ya, ini agak panjang, nggak apa-apa teman-teman. Saya memastikan titiknya sudah sesuai karena supaya ini bekerja ya. Nah, udah ada ya titik merahnya ya. Ini saya kembalikan. Terus yang satunya juga kita pastikan juga titiknya juga sudah sama. Nah, ini. Oh, ini malah belum ya. Nah, kita ini kasih titik ya. Oke. Kita cek lagi sekali lagi nanti. Nah. Oke, kita cek sekali lagi, teman-teman. Udah pastikan ya titiknya supaya sesuai. Aduh, nah ini harusnya udah ada nih, ada merah ya. Oke, sudah ya. Oke, yang pertama tadi emulate tab ya. Yang pertama tab. Ini yang pertama tab, yang kedua adalah hot ya. Yang pertama tab, yang kedua hot sama titiknya, dan aplikasi yang dipilihnya juga tester ya. Gitu. Ya, jadi tab hot. Nah, nanti tinggal pilih teman-teman. Oke, seperti itu, ini udah selesai. Nah, sekarang kita akan lanjut kembali ya. Karena itu udah penyetingan, buttonnya sudah selesai, kita akan nyeting TeamSpeak-nya. Kita cari TeamSpeak ya, ini tes 3 rape ya. Nah, ini. Oke, back. Nah, yang pertama teman-teman pastikan di setting dulu ya. Ini use push to talk dicentang, handsfree dicentang. Terus oke, lanjut ke soundpack. Soundpack dari female menjadi disable ya. Oke. Terus soundpack. Oh, udah, soundpack sudah. Terus ke bawah lagi audio setting. Audio setting. Teman-teman pilih dari voice call menjadi musik. Ya, untuk playback recordnya dari default ke mic. Terus ke bawah geser untuk playback frekuensi cari 4400 ya. Sama recording juga sama. Cari 4400 ya. Udah, kalau sudah teman-teman save. Habis itu ke bawah lagi cari country flag dicentang sama PTT bigger button, teman-teman centang. Habis itu back kembali, terus kita akan setting ya. Aduh, klik sekali. Oke, kita akan setting untuk bookmarknya, kita edit aja yang ada. Teman-teman tinggal arahkan kursor di sini ya. Nah, ini buka ini keyboard biar cepet. Teman-teman biar cepet kita hapus ya. Nah, salah.
Nah, langsung tuliskan tombol PTT. Oh ya, salah ya, ini ada Z-nya, kita hapus. Oke, terus kita hapus untuk ininya, alamat addressnya di sini. Jangan lupa pakai domain aja biar lebih mudah. ts3 tombol ptt.my.id. Oke, sudah. Terus kliennya juga kita robah. Silahkan tulis nama operator dan lokasi ya, biar lebih gampang, saya singkat aja. Oke, sudah selesai save, udah berubah ya teman-teman. Kita coba langsung coba ya, on ini. Oke, sambil nunggu masuk ya. Oke, sudah masuk teman-teman. Ini Monitor Pak, iya. sudah masuk, saya kecilin, coba saya transmit ya. Tuh, udah masuk ya. Sudah masuk nih, udah hijau teman-teman. Itu seperti itu teman-teman, dia udah jalan ya. Ini fungsinya juga sama seperti tadi. Dan saya teman-teman, oh ini udah bisa dicabut ya. Tadi ini hanya untuk merubah size ya. Nanti saya akan bikin video sendiri buat ngerubah size ya. Itu hanya untuk kita ngerubah aja tadi ya. Tapi nanti kita balikan kembali. Ya, tutup ya ini ya. Yang pasti ini udah berfungsi ya teman-teman. Ini kita sekalian nyoba komunikasi nanti. Seperti itu teman-teman. Biar nggak terlalu panjang, yang pasti kita berhasil nginstal TeamSpeak Free. PTT-nya berfungsi dengan tambahan satu aplikasi ya di luar TeamSpeak-nya. Yang pasti kita main TeamSpeak di MT100 Telok. Kita setting tanpa menggunakan komputer. Jadi teman-teman hanya modalkan micro SD yang sudah tertanam di dalam ya untuk transfer file. Kita perlu card reader buat membaca, mentransfer file. Tanpa ini sebenarnya nggak masalah. Selanjutnya teman-teman perlu kabel data sama OTG. OTG-nya berarti tetap ini opsional, tapi kalau saya sih lebih baik ada. Ini semua juga barang teman-teman, cuma 3 kabel data sudah ada di HP atau di bawaan perangkat, card reader sama OTG. Jadi cuma perlu 3 ini, kita sudah bisa menjalankan TeamSpeak Free install tanpa bantuan komputer. Merubah size juga sudah bisa. Nanti akan saya bikinkan video tersendiri untuk cara merubah. Tapi yang pasti kita berhasil menginstal TeamSpeak Free di perangkat MT100 Telok tanpa menggunakan alat bantu komputer, hanya modal HP. Gitu teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah selalu mengikuti video di tombol PTT. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran buat teman-teman semuanya. Demikian teman-teman, kita akan kembali di video selanjutnya. Pade Bambang monitor, Pade. Tes 1 2 3. Pade Bambang Bengalon kembali dari Balikpapan ganti. Masuk Om. Masuk monitor aja. Monitor bagus kah diterima? Sorry yo, agak jauh. Itu yang penting bisa dimonitor dulu ganti. Di copy di monitor bagus. Ini dari mana Mancar Roger? Dari TeamSpeak deh, dari TeamSpeak request sampean, nanti kita upload gitu Pak D. Di monitor MT100 ya. Oh ya, feedback sih bentar, berangkat feedback semua ya. Sekarang pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
Selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur, merdeka. Selamat datang di tombol PTT. Monitor Merdeka. Selamat HUT RI ke-81 buat semua warga Indonesia. Gitu Pak D. Yo. MT100 nyoba sesuai video yang di sebelumnya yo. Di TE320K ya. Kita terapkan di sini cuma agak berbeda sedikit, tapi yang pasti seperti itu sama. Modalkan HP, mungkin tambahkan sedikit kabel data ataupun micro SD gitu. Karena Telok ini ada micro SD-nya ya, beda sama POC yang lain. Pokokmen top markotop gitu. POC lain pelit sama micro SD, ini tambahin micro SD. Oh, tambah enak lah. Transfer file nggak perlu komputer. Tak perlu menggunakan aplikasi lain, cukup transfer di micro SD. Ngono deh, ganti. Roger di copy di monitor. Nih, kalau di Zelo kursornya gimana itu Om? Kursor bagaimana ganti? Di Jelo kursornya jalan Pak D. Maksudnya ya nggak, mohon maaf langsung ngomong merek aja ya, karena sama-sama kursornya atau tombol arahnya cuma atas dan bawah ya, nggak ada kiri kanan. Kalau di di Telok MT100 itu jelajah menunya hampir 90% terjelajah untuk semua menunya. Opanya dari atas ke bawah, dari recent ke kontak, pindah ke channel, itu bisa semua gitu Pak D. Jadi nggak perlu alat bantu gitu, tak perlu alat bantu untuk hanya sekedar menjelajah menu gitu. Rata-rata hampir semua bisa terjelajah untuk setiap bagian gitu. Mungkin kalau pernah menggunakan perangkat-perangkat apa ya yang sejenis ini, itu aku lupa dulu ada. Gitu deh infonya. Pokoknya kalau menggunakan Zelo, menggunakan MT100, tidak khawatir untuk arah walaupun cuma atas bawah gitu Pak D. Monitor. Oh ya, kayak 60 ini ya. Itu nggak bisa ke kontak. Jadi harus resign aja. Harus yang sejalur aja. Paling kalau di scroll ke bawah mentok, nanti dikatakan mentok jatuhnya ke titik 3 itu. Monitor. Untuk naik turunin audio, jaga aja. Nurunin audio yo bisa toh deh gitu, harusnya bisa gitu. Maksudnya ini yo di ini maksud sampean apa untuk geser ini ya. Playback dan recording maksudnya gitu deh. Nah itu belum tak coba yo. Kalau itu kan minor sebenarnya ya, kalau nggak bisa ya wajar aja, karena itu ada tambahan kan kiri kanan. Nah kalau untuk penjelajahan sak ngertiku dia enak gitu. Kalau itu kan menurutku minor aja kan gitu deh ya, wajar lah. Ada bagian yang memang nggak ini cuma atas bawah, tapi belum tak coba, nanti tak cobanya deh gitu. Yang penting request sampean tim speak free jalan ya, PTT nya PTT samping, tidak menggunakan Playstore, hanya cukup tambahan satu file ya. Kalau Playstore tambahannya oke, belum tentu juga harus nyari dulu yang cocok yang mana gitu. Kalau yang pasti kalau menggunakan tim speak free rata-rata server Indonesia ya versi lama kan, itu yang pasti udah jalan gitu deh.
monitor berarti aksesibilitasnya open. Nah, mono ganti. Roger, betul gitu. Aksesibilitasnya aman, terkendali. Gitu. Aman terkendali Jos Markotop. Ya enggak ini ya, maksudnya enggak dibayar juga kok gitu. Tapi memang kenyataan gitu. Ada beberapa POC yang ada gitu. Kalau teman-teman yang biasa ya rata-rata pemain POC, yang menurutku ya ini yang paling paling bagus untuk Androidnya ya ini Androidnya gitu. Di samping itu ya tergantung selera rekan-rekan. Tapi kalau untuk Android wis aku tak akui Telok bagus gitu deh wis. Kok geser, yang penting aku wis nge-record, nanti tak sebagai bukti kalau ini berjalan gitu deh. Suwun, satu putaran ganti. Roger. Ya, matur suwun. Terima kasih sudah dibikinin videonya. Mono berarti mantap Markotop gitu. Oke, lain-lain nih, Omari, monggo. Oke, siap di sama-sama gitu. Nah, yang pasti sekedar buat gambaran aja teman-teman. Itu buat gambaran aja Pak D, buat teman-teman nyari perangkat mungkin yang sesuai. Ya kalau masalah harga relatif itu kan tergantung gitu. Yang pasti sesuatu memang yang dicari itu yang ya maksudnya benar gitu loh, maksudnya pasti. Nah itu yang pastinya itu gitu. Androidnya enak, benar-benar bisa diaplikasikan tanpa harus khawatir yang lain gitu. Pak D Bambang yang ada di Bengalon, terima kasih atas responnya. Tentunya buat rekan-rekan semua yang ada di jaluran juga selamat siang, selamat merayakan HUT RI ke-81. Demikian harapan kita semua, terbaik buat kita semua, buat bangsa Indonesia juga. Demikian Pak D, terima kasih. Tak standby kembali 10.23 standby monitor.